Bayangkan sebuah hutan yang rimbun dengan pohon-pohon tinggi yang bergoyang di terpa angin, tapi tunggu, itu bukan pohon biasa, itu adalah bambu. Tumbuhan yang fleksibel, kuat, dan memiliki banyak manfaat bagi lingkungan serta manusia. Tahukah kalian bahwa bambu bisa tumbuh hingga 1 meter dalam sehari? Bambu bukan hanya sekedar tanaman, tapi juga memiliki struktur morfologi yang luar biasa. Seperti kata pepatah sendiri, belajarlah dari bambu. Ia kuat namun tetap lentur menghadapi badai. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya bambu dalam ekosistem kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Syahwa Fitria Maharani Wagino dengan NPM S1JN024005, mahasiswa Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek metode morfologi 2025 dengan spesies yang saya bahas, yaitu bambu atau Bambusoidae dari famili Poaceae. Presentasi ini saya susun sebagai bagian dari mata kuliah botani yang dibimbing oleh Dr. Insinyur Uswatun Mujanah, MP. Terima kasih kepada beliau atas bimbingannya dalam memahami lebih dalam tentang metode morfologi tanaman. Dan tenang, di presentasi ini kita nggak bahas soal panda yang doyan makan bambu, tapi kita akan fokus pada bagaimana metode morfologi membantu kita memahami spesies bambu secara lebih mendalam. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Isi dari presentasi kali ini, saya akan membahas tentang yang pertama morfologi akar, yang kedua morfologi batang, yang ketiga percabangan batang, yang keempat morfologi daun, yang kelima morfologi bunga, yang keenam morfologi buah, yang ketujuh morfologi biji, yang kedelapan morfologi organa metamorfa dan juga aksesoria, yang terakhir adalah manfaat dari tumbuhan bambu itu sendiri. Yang pertama ada morfologi akar. Akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan yang memungkinkannya tumbuh lebih tinggi dan cepat. Bagian-bagian akar itu sendiri ada 4, yakni leher akar, ujung akar, rambut-rambut akar, dan juga tudung akar. Sifat dari akar itu tersendiri di antaranya yang pertama, bagian dari tumbuhan yang biasanya berada di dalam tanah. Yang kedua, tidak berbuku-buku. Yang ketiga, warnanya tidak hijau, biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Yang keempat, tumbuh terus pada bagian ujungnya. Dan yang terakhir adalah bentuknya meruncing. Tugas akar pada umumnya yakni memperkuat berdirinya tumbuhan. Yang kedua, untuk menyerap air dan zat makanan. Yang ketiga adalah mengangkut air dan zat makanan serta tempat menimbun zat makanan. Sistem perakaran pada pohon bambu itu sendiri, akarnya serabut yang mempunyai tugas khusus, yaitu untuk tempat tumbuh tunas baru atau disebut juga rimpang. Kemudian ada morfologi batang. Secara umum, batang berfungsi sebagai pendukung bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, memperluas bidang asimilasi, transformasi, menimbun zat-zat makanan cadangan. Batang bambu sendiri bagiannya terdiri dari nodus dan internodus. Tumbuhan bambu memiliki batang jelas berbatang. Karena bambu memiliki batang yang sangat jelas dan dominan disebut kulum, yang tumbuh tegak dengan struktur beruas atau nodus, dan buku internodus. Bambu termasuk tumbuhan berbatang rumput atau kalmus karena batangnya berongga di antara ruas-ruasnya, berbentuk silinder dan tumbuh dari rimpang. Percabangan batang bambu yaitu percabangan simpodial, karena percabangan bambu terjadi di nodus atau ruas batang, di mana tunas lateral atau muncul berkembang menjadi cabang baru. Bentuk batang bambu yaitu bulat dengan permukaan batangnya licin. Kemudian arah tumbuh batang bambu itu sendiri yakni tegak lurus, karena arahnya lurus ke atas. Kemudian ada percabangan pada batang. Cabang adalah anggota struktural kayu yang terhubung ke batang pusat pohon. Cabang besar itu juga bisa disebut dengan dahan, dan cabang kecil disebut juga dengan ranting. Percabangan pada bambu sendiri itu termasuk ke dalam percabangan monopodial karena batang lebih besar ketimbang cabangnya. Sifat pada cabang bambu sendiri termasuk sirung panjang atau virga karena mempunyai
ruas-ruas yang cukup panjang dan juga pendukung daun-daun. Arah tumbuh cabang pada pohon bambu sendiri, cabangnya condong ke atas dengan cabang pokok membentuk sudut 45 derajat. Tumbuhan bambu termasuk tumbuhan menahun atau tumbuhan keras karena umurnya bisa lebih dari 10 tahun. Nah, kemudian ada morfologi daun. Daun adalah bagian tanaman yang tumbuh berhelai-helai pada ranting sebagai alat pernapasan dan juga mengolah zat makanan. Daun bambu sendiri termasuk daun sempurna karena memiliki pelepah daun, tangkai daun, dan juga helaian daun. Bangun daun bambu sendiri berbentuk lanset atau lanceolatus, di mana bagian terlebar berada di tengah helaian daun. Ujung daun bambu, apex foli, itu termasuk ujung daun yang meruncing karena kedua tepi daun membentuk sudut lancip dengan titik pertemuan yang berada tinggi sehingga menghasilkan ujung yang tajam. Kemudian ada pangkal daun bambu atau basis foli. Pangkal daun bambu itu berbentuk tumpul karena merupakan bagian yang melekat pada tangkai atau pelepah daun sehingga bentuknya lebih lebar dan tidak mengalami penajaman seperti ujung daun. Kemudian tulang daun. Tulang daun pada daun bambu sendiri itu bertulang sejajar karena terdapat satu tulang utama di tengah daun sedangkan tulang lainnya lebih kecil namun tetap searah. Permukaan daun bambu sendiri berbulu kasar atau hispidus sehingga terasa agak kesat bila diraba. Kemudian ada daging daun, intervenium, seperti perkamen karena tipis tetapi cukup kaku. Warna daun pada daun bambu sendiri itu hijau tua di permukaan atasnya dan juga hijau muda di permukaan bawahnya. Nah, kemudian ada morfologi bunga. Fungsi utama bunga itu sendiri yakni untuk organ polinasi dan juga organ fertilisasi. Untuk propaksi keturunan syaratnya harus atraktif di warna, bentuk, dan juga baunya. Bambu memiliki bunga tidak lengkap karena bunga bambu tidak memiliki mahkota dan kelopak yang jelas. Namun, bunga bambu termasuk bunga sempurna karena memiliki alat kelamin jantan atau stamen dan juga betina atau pistil dalam satu bunga. Bunga bambu termasuk ke dalam bunga majemuk. Susunan bunganya termasuk susunan bunga malai. Bunga bambu sendiri termasuk tumbuhan berumah satu karena dalam satu pohon terdapat bunga jantan dan juga bunga betina secara bersamaan. Periantium pada bunga bambu sendiri itu berkarang, melingkar, dan juga letak bagian-bagiannya yaitu berseling. Simetris bunga bambu adalah beraturan atau bersimetris banyak. Benang sari bambu sendiri termasuk ke dalam famili Poaceae, maka dari itu langsung menempel pada dasar bunga karena struktur bunganya sangat terspesialisasi dan tidak memiliki mahkota atau kelopak yang jelas. Penyerbukan pada bunga bambu itu sendiri memiliki penyerbukan alogami dengan melalui perantara angin. Nah, kemudian ada morfologi buah. Buah bambu sendiri termasuk buah sejati tunggal kering karena buah ini hanya berisi satu biji saja. Bagian bunga yang ikut membentuk buah hanya bakal buah ovarium yang membentuk buah karena buah bambu sejatinya adalah buah sejati. Jadi hanya bagian bakal buah saja yang berkembang menjadi buah setelah fertilisasi. Buah bambu termasuk buah tunggal karena berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah. Buah bambu termasuk ke dalam jenis buah karyopsis karena kulit bijinya melekat pada biji dan kulit buahnya melekat pada kulit biji. Nah, kemudian ada morfologi biji. Biji adalah salah satu bagian tumbuhan yang memiliki peran penting karena biji mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga atau juga bisa disebut dengan embrio. Bagian biji sendiri yakni meliputi kulit biji, tali pusat, dan inti biji. Bagian inti biji yakni putih lembaga atau albumen dan juga lembaga embrio. Lembaga atau embrio meliputi akar lembaga, radikula, daun lembaga atau kotiledon, dan akar lembaga atau coleus. Jumlah daun lembaga pada bambu sendiri yakni
berjumlah satu, karena bambu termasuk tumbuhan monokotil yang hanya memiliki satu kotiledon atau skutelum sesuai ciri khas famili Poaceae. Tipe perkenca bahan pada bambu sendiri yakni hipogeal. Pada bambu sendiri atau famili Poaceae, kotiledon atau skutelum tetap berada dalam tanah, sedangkan yang muncul ke permukaan tanah adalah koleoptil beserta pucuk mudanya saja. Nah, kemudian ada morfologi dari organa metamorfa dan juga organa aksesoria. Organ metamorfa sendiri merupakan organ tumbuhan yang berasal dari organ utama yang terdiri dari batang, daun, dan juga akar yang telah berubah struktur, bentuk, dan juga fungsinya. Pada bambu sendiri, organa metamorfa terdiri dari rizoma, modifikasi batang, sulur modifikasi batang, dan juga umbi akar. Umbi akar itu jika ada. Kemudian ada organa aksesoria. Organ aksesoria itu terdiri dari duri, rambut akar, dan juga stipula. Duri dan stipula itu fungsinya untuk perlindungan, sedangkan rambut akar itu sebagai penyerapan. Kemudian yang terakhir adalah manfaat dari bagian-bagian bambu itu sendiri. Yang pertama adalah manfaat akar bambu. Akar bambu tumbuh menyebar dan memiliki daya ikat tanah yang kuat sehingga berperan penting dalam mencegah erosi serta longsor, terutama di daerah lereng atau bantaran sungai. Selain itu, akar bambu juga membantu dalam penyerapan air tanah sehingga dapat menjaga keseimbangan ekosistem. Beberapa jenis bambu sendiri memiliki akar yang dimanfaatkan untuk bahan kompos alami. Kemudian ada manfaat batang bambu. Batang bambu memiliki sifat yang kuat, lentur, dan juga tahan lama, menjadikannya bahan utama dalam konstruksi rumah tradisional, jembatan, dan juga perabot hingga pipa air sederhana. Di bidang seni dan budaya sendiri, batang bambu juga bisa digunakan sebagai pembuatan alat musik tradisional seperti angklung dan juga suling. Kemudian ada manfaat daun bambu. Daun bambu sering dimanfaatkan sebagai pembungkus makanan tradisional seperti lemper dan juga lontong karena sifatnya yang antibakteri dan juga tahan panas. Selain itu, daun bambu juga digunakan dalam pembuatan kertas handmade, ekstrak pewarna alami, dan juga serta pakan ternak. Daun keringnya itu juga sering digunakan sebagai alat tidur atau alat pengasah pisau tradisional. Kemudian ada manfaat bunga bambu. Walaupun bunga bambu ini sangat langka dan juga mekar dalam siklus yang panjang antara 50 sampai 100 tahun. Meskipun juga jarang ditemukan, bunga bambu ini memiliki nilai yang penting dalam penelitian ilmiah karena dapat menunjukkan perubahan ekosistem. Biji yang dihasilkan dari bunga bambu sendiri juga dapat menjadi sumber pangan alternatif, terutama di daerah yang mengalami kekurangan bahan makanan. Nah, kemudian ada manfaat buah dan biji bambu. Biji bambu dapat diolah menjadi tepung untuk bahan makanan, digunakan sebagai pakan ternak juga, atau sebagai benih untuk regenerasi tanaman bambu. Kemudian minyak yang diekstrak dari biji bambu juga memiliki potensi dalam instruksi perawatan kulit dan juga pembuatan sabun alami. Yang terakhir adalah manfaat organa metamorfa dan juga aksesoria. Rebung atau rimpang bambu itu adalah bagian yang paling banyak dimanfaatkan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi sebagai bahan makanan. Selain itu, pelepah bambu dan selaput pelindung batangnya sering digunakan untuk kerajinan tangan, pembuatan anyaman, atau alat-alat rumah tangga tradisional. Dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa bambu bukan sekedar tanaman biasa. Dengan struktur morfologinya yang unik dan pertumbuhan yang luar biasa cepat, bambu memainkan peran penting dalam ekosistem serta kehidupan manusia. Metode morfologi membantu kita memahami karakteristik setiap spesies dengan lebih mendalam sehingga bisa memanfaatkan secara optimal dalam berbagai bidang. Saya berharap presentasi ini bisa memberikan wawasan baru tentang pentingnya bambu dan bagaimana kita bisa mengkaji spesies ini
dengan metode ilmiah yang tepat. Terima kasih kepada Dr. Insinyur Uswatun Nurjana MP atas bimbingannya dalam menyusun presentasi ini. Juga terima kasih kepada teman-teman dan semua yang telah menyimak hingga akhir. Sebagai penutup, mari kita ingat satu hal, seperti bambu yang tetap tegak meski diterpa badai, ilmu yang kita pelajari hari ini semoga bisa menjadi dasar yang kokoh bagi pemahaman kita di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.